ada seseorang yang diomeli istrinya, dia keluar bawa parang, dia tebang pohon beringin. Karena dia punya kekuasaan, tapi tidak diambil alih. Kecuali Golkar, katanya Golkar nggak bisa tadi kan? Nggak. Golkar pun tidak diambil alih. Acara ini dipersembahkan oleh kami akan kerja keras meyakinkan warga Jakarta belajar untuk memberikan sebuah komunikasi politik. PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Sebesar-besar pohon, kalau melawan tukang kayu atau rumbang juga. Pohon beringin, pohon jati, bisa gede banget tuh. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya Pak ya? Tidak ada. Saya pikir sudah saatnya sebagai anak yang lahir dari kandungan Golkar ingin mengabdi kembali kepada ibu yang melahirkan. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Kemarin Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai pasangan calon di Pilgub Jakarta. Dan malam ini adalah detik-detik penentuan bagi Partai Golkar. Ketua Umum baru pengganti Erlangga Hartarto ditentukan pada malam hari ini. Dan beberapa jam lalu kita juga mendengar ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah seluruh konstelasi Pilkada 2024. Di mana ambang batas pencalonan menjadi diturunkan 7,5% perolehan suara nasional. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Buyarkah semua? Jakarta misalnya yang tadinya hanya diperkirakan antara Ridwan Kamil Suswono versus Dharma Pongrekun ya, dan pasangannya, sekarang PDI Perjuangan punya punya kesempatan untuk mengusung calonnya. Siapakah itu? Kemungkinan besar adalah Anies Baswedan. Bagaimana peta keduanya, baik Golkar maupun Pilkada setelah putusan MK yang berubah secara radikal? Kita simak Rakyat Bersuara malam ini bersama saya, Aiman Wicaksono. Saya akan undang narasumber bersama saya di panggung Rakyat Bersuara. Ada Bung Chiko Hakim. Bung Chiko, selamat malam. Luar biasa. Bung Chiko nggak pernah berubah ya. Ini kaitan ke lagu Forever Young ya. Lagi viral. Sebelah sini Bung Chiko. Sebelah sini Bung Chiko. Jadi saya mau tanya dulu Bung Chiko. PDIP pede banget dong setelah putusan MK ini. Mohon maaf pakai mic. Sambil duduk nggak apa-apa kok. Alhamdulillah ya, kita bersyukur. Sebenarnya ini kan kemenangan untuk demokrasi, kemenangan untuk rakyat.
Dan khususnya bagi PDI Perjuangan ini menambahkan semangat baru, bukan hanya untuk Jakarta loh. Jadi untuk seluruh Indonesia, karena kita punya sebagai partai kader kan, kader kita nih banyak sekali yang sangat siap. Ini buyar semua dong nih, semuanya bisa. Banyak yang akan buyar ya, kita lihat juga nanti perkembangan dan konstelasi politiknya. Tapi bagi PDI Perjuangan sendiri, untuk semua daerah di mana banyak kader kita yang kemarin pingin maju, pantas maju dan diinginkan oleh rakyat maju, tapi terhalang oleh threshold ini, insya Allah dalam waktu dekat akan banyak perubahan dan bisa untuk maju. Saya harus katakan jangan pede dulu nih, karena KPU belum mengumumkan. Kan bisa jadi bukan diberlakukan 2024, tapi geser ke 2029. Mungkin nggak? Nanti biar Bung Refli Harun yang jawab sebagai ahli. Nanti saya akan tanyakan. Ya, kan? Oke, kita berikan tepuk tangan, Bung Ciko. Selanjutnya hadir kembali pakar hukum tata negara, Bung Refli Harun. Bung Refli mana? Nanti Bung Kodari. Sebelah sini, Bung. Jadi 2020. Bentar. Mana? Apa pengarah acaranya? Oke, boleh, tukar boleh. Boleh di sini atau di sana? Bebas, mau tukar, bebas. Jadi 2024, 2029 nanti kita dengarkan, karena KPU saya dengar udah mulai belum? Sudah mulai, nanti kita akan dengarkan ya. Kalau menurut Bung Refli, sebelum saya lempar ke KPU sebentar, 2024 atau 2029, jangan harus overconfidence. 2024. Kenapa harus 2024? Hukumnya begitu. Hah? Hukumnya begitu. Hukumnya begitu. Iya. Tapi kan misalnya begini, ini logika sederhana ya. Iya. 2024 tidak diberlakukan ke 2029. Kenapa? Karena kalau diberlakukan 2024, KPU punya historical, punya sejarah. Waktu meloloskan Gibran kena sanksi etik. Makanya sekarang 2029. Masuk logika dong? Ya, kalau sekarang KPU tidak melaksanakan, dia tidak kena sanksi etik tapi masuk penjara karena tidak melaksanakan putusan hukum. Oke. Nanti kita debat soal itu. Gimana, kita ke KPU dulu? Baik, sebelum saya panggilkan narasumber yang lain, kita dengarkan dulu apakah berlaku 2024 atau 2029. KPU tengah menggelar konferensi pers saat ini. Kita akan dengarkan sama-sama. Pemilu dan pilkada untuk mendapatkan dukungan penuh agar penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, Konsolnas yang diselenggarakan 2 hari ini berjalan dengan baik. Pada hari ini kami mengundang seluruh narasumber juga. Pak Presiden juga hadir, Kemenko Polhukam juga hadir, dari Kejaksaan Agung juga hadir, Kementerian Dalam Negeri juga hadir, dari pimpinan KPK juga hadir, Panglima TNI hadir, Kapolri hadir. Ini menegaskan bahwa dukungan terhadap penyelenggaraan pilkada ini sangatlah penuh, dan kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar penyelenggaraan pilkada yang tinggal 98 hari ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Saya kira itu aja ya update-nya untuk konsolidasi nasional penyelenggaraan pilkada serentak 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia yang melibatkan seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian yang saya banggakan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menunggu kita menyampaikan konferensi pers pada malam hari ini. Sebagaimana kita tahu, kemarin 19 Agustus kita semua sudah mengikuti proses PHPU Jilid 2, sidang-sidang terakhir di Mahkamah Konstitusi. 7 perkara sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya seluruh persoalan PHPU Pileg kita sudah selesai dan akan segera kita tindak lanjuti dengan penetapan hasil pemilu. Dan dengan demikian clear sudah untuk sengketa hasil pemilu legislatif dan juga pilpres di Mahkamah Konstitusi. Nah, pada hari ini tadi bersamaan dengan kita sedang menggelar konsolidasi nasional persiapan Pilkada serentak 2024, kita semua di siang hari tadi sebagaimana kita sama-sama ikuti, kita mendapatkan informasi mengikuti adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kami akan bacakan saja draft atau rilis kami dari KPU
menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mau tidak mau karena berkaitan dengan tahapan pencalonan yang sebentar lagi akan kita harus jalani, yaitu di tanggal 27 sampai 29 Agustus merupakan tahapan pendaftaran calon kepala daerah, dan beberapa hari sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian kita cermati bersama. Pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang pilkada yang akan berpengaruh terhadap tahapan pendaftaran pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan 27 Agustus sampai 29 Agustus. Dalam hal ini terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang secara substansi akan berpotensi merubah persyaratan pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana di PKPU 8 2024, yaitu putusan nomor 60/PU/22 Romawi /2024 yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang secara tekstual diatur juga dalam pasal 11 ayat 1 PKPU 8 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan terkait dengan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan penduduk termuat dalam DPT sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat DPT-nya lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan wali kota, A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk termuat pada DPT dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. B. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. C. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit
7,5% di kabupaten kota tersebut. Di kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut. Teman-teman sekalian, selain itu Mahkamah Konstitusi juga membatalkan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada yang mengatur dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan peroleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang berhak kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara tekstual diatur dalam pasal 11 ayat 3 PKPU 8 2024. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 PUU Strip 22 Romawi garing 2024 terkait dengan persyaratan batas usia calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pilkada yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di halaman 50. Sedangkan saat ini berdasarkan pasal 15 PKPU 8 2024 pemenuhan batas usia calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih yang sebelumnya rumusan ketentuan tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 23 garing P garing HUM garing 2024. Mengingat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah self-executing, segera berlaku tanpa merubah undang-undang. Dalam hal ini, teman-teman sekalian, KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan. Baru saja kita dengarkan tadi pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum KPU terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi saya pikir sudah ada keputusan, tapi ternyata masih ingin mengkonsultasikan. Artinya masih gantung nih. Kalau ada dua tadi, yang pertama soal bagaimana persyaratan pilkada itu turun ya. Untuk Jakarta misalnya hanya perlu 7,5% untuk kemudian mengajukan. Di situ konsekuensinya atau dampaknya adalah Anies Baswedan bisa dimajukan lewat PDI Perjuangan satu partai saja, betul ya? Yang kedua tadi konsekuensi dari usia, yakni yang akan berimplikasi pada Kaisang Pangarep yang ketika nanti diberlakukan maka kemungkinan, saya juga nggak tahu, nanti saya akan tanya, maka ia terganjal, tidak bisa maju, yang kabarnya akan maju di Pilkada Jawa Tengah bersama dengan Ahmad Lutfi. Apakah itu yang nanti akan menjadi dampak dari putusan MK ketika diberlakukan 2024 ini? Atau putusan MK nanti menurut KPU akan diberlakukan baru 2029. Tidak ada yang tahu. Tapi saya akan panggilkan narasumber saya untuk kita juga bahas nanti. Koordinator Relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan. Bung Iwan, selamat malam. Waduh. Persija jadi ya? Yes. Siap. Sini ya. Oke. Bung Iwan, jadi optimis Anies Baswedan bisa maju? Sudah pakai ini. Sudah pakai apa nih? Persija, bukan Anies Baswedan. Oh ini Persija ini. Okay. Anies Baswedan Persija kan? Jadi optimis? Optimis. Belum tentu loh, kan 2029 bisa. Aminkan saja, namanya relawan kan harus semangat. Masih amin udah nggak ada. Aminkan saja. Aminkan saja, oke baik. Baik, terima kasih. Hah? Aminkan udah nggak ada, amankan juga nggak ada. Oke, baik. Amankan. Lanjut. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari. Bung Kodari, kita berikan tepuk tangan. Ini mungkin banyak yang nggak tahu. Judul Rakyat Bersuara hari ini adalah pernyataan dari Bung Kodari. Apa kabar Bung Kodari? Silakan. Bung Kodari di sebelah mana?
Iya, sebelah sini Bung Kodari. Oke. Bung Kodari. Jadi ini saya terkejut juga. Bung Kodari banyak yang mengatakan, banyak yang juga berkesan dekat dengan Pak Jokowi. Tapi kok nekat banget bilang pohon beringin ditebang sama tukang kayu. Itu kan asosiasinya Golkar ditebang oleh tukang kayu, maksudnya kan Pak Jokowi pengusaha mebel ya? Iya. Apakah itu yang dimaksud? Ya itu kan asosiasi. Asosiasi? Iya, imajinasi Anda di luar tanggung jawab saya. Dan sebetulnya kalau ditonton Total Politik itu secara lengkap, pengibaratan yang lebih banyak saya berikan di situ adalah soal kapal Titanic yang menabrak karang. Cuman kan yang punya podcast kan bukan saya, jadi yang ngambil judul itu sebetulnya dari Total Politik, bukan dari saya. Tapi maksudnya bukan Pak Jokowi cawe-cawe di Partai Golkar? Enggak. Jadi Partai Golkar itu adalah partai yang orientasinya selalu kepada penguasa, kepada pemerintah, dan karena itu siapa yang melawan pemerintah itu akan dilawan dari dalam, ditebang dari dalam partai itu sendiri. Oke, jadi ini sekaligus klarifikasi ya? Hah? Sekaligus klarifikasi nih? Enggak juga. Enggak juga. Kan tadi kembali kepada imajinasi masing-masing. Bebas. Saya tidak bertanggung jawab kepada fantasi Anda. Silakan berfantasi masing-masing. Selama fantasinya halal nggak apa-apa. Iya. Selanjutnya ada Bung San Salvator, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Joman. Silakan Bung. Jadi gimana Bung? Anda punya pendapat yang sama juga? Ini imajinasi bisa beda-beda ya. Tapi kalau saya katakan pohon beringin ditebang tukang kayu, Anda setuju nggak? Pohon beringin ya, tebang tukang kayu itu perlu. Pohon jati tinggi, pohon beringin besar. Tapi kalau ketemu tukang kayu jadi perabot. Ya. Luar biasa nih. Bahwa bukan hanya hari ini. Pohon beringin itu diterpa badai. Tapi dia tetap kokoh berdiri dan kuat. Hal ini mau kita sampaikan bahwa dari pihak manapun yang mau mengancam pohon beringin ini, badai sekalipun nggak bakalan mempan. Karena apabila terjadi pergolakan di dalam internal, yang terjadi adalah internal yang sendiri yang tahu. Pihak luar tidak mungkin. Jadi Anda mau mengatakan kalau Pak Jokowi cawe-cawe nggak akan mungkin? Itu udah clear, terbukti hari ini. Ya kan? Tapi media-media beda loh. Ini yang nulis media besar, Tempo, Kompas, itu nulis media besar. Boleh. Ada ancaman hukum. Ini saya harus sampaikan kan? Boleh. Nggak mungkin itu. Perlu kita perlihatkan dengan jelas. Yang perlu kita gambarkan di sini tidak harus Jokowi. Jokowi clear hari ini berbangsa dan bernegara itu clear. Tidak memikirkan partai. Kalaupun dia memikirkan partai untuk kepuasan, hari ini bisa jadi bukan yang ditunjukkan aklamasi, nggak mungkin. Bisa saja dia yang maju paling depan, orang dia masih berkuasa. Hari ini nyatanya tidak. Oke? Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak egois. Kalaupun dia egois, jangankan partai-partai yang semua partai bisa diambil alih, tapi tidak diambil alih. Semua partai bisa diambil alih? Bisa. Karena dia punya kekuasaan, tapi tidak diambil alih. Kecuali Golkar, katanya Golkar nggak bisa tadi kan? Nggak. Golkar pun tidak diambil alih. Oh, tapi bisa sebenarnya? Kalaupun bisa atau tidak, ini menunjukkan bahwa kekuatan apalagi yang mau kita lakukan. Oke, baik. Saya sebenarnya mau memisahkan, karena satu narsum saya satu lagi ini harusnya agak jauh nih. Tapi apa boleh buat, karena ada satu kursi kosong, saya panggilkan Bung Rocky Gerung. Atau Rocky kita suruh pilih kursi. Pilih kursi boleh? Boleh pilih kursi. Pilih kursi boleh? Boleh gusur orang Rocky. Kursinya sekarang udah harganya lebih murah dari sebelumnya nih. Kayu duduk situ, saya ganti. Saya duduk sini kalau. Saya duduk sini ya. Oke. Silakan Bung Rocky. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Anda tadi mendengarkan apa yang kemudian disampaikan. Silakan Bung Rocky. Soal tebang-menebang. Tebang-menebang. Kemarin saya baca berita di Detik. Ada seorang pria dilaporkan polisi karena dia menempeleng istrinya. Pria itu bilang, saya menempeleng istri saya karena dia sering memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Jengkel pria itu. Ternyata
ada seseorang yang diomeli istrinya, dia keluar bawa parang, dia tebang pohon beringin. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ini imajinasi, saya takut salah nanti beda lagi imajinasi sama Bung Kodari. Imajinasi kamu pasti benar. itu punya Bung Rocky. Baik. Oke, nanti kita dengarkan lagi. Ada di luar sana dari arena sekarang kita tahu ada di sini kuning-kuning bukan Golkar ya, tapi Universitas Indonesia nih. Ini mahasiswanya Bung Rocky mungkin. Partai Golkar yang kita tahu hari ini juga sedang melaksanakan Munas ya. Nanti kita akan juga lihat dari sana. Dan saya lewat Zoom ya, saya undang juga Bung Andi Sinulinga. Bung Andi, selamat malam. Iya. Selain Bung Andi, ini Bung Andi. Jelas dengar saya Bung Andi ya? Ini sepertinya lagi di... Jelas. Oh, lagi di kafe. Oke, baik. Nanti kita akan panggil Bung Andi. Selanjutnya ada Bung Panel Barus dari Pro Jokowi. Lengkap sekali ya malam ini ya. Bung Panel, sayang sekali Anda berhalangan ke sini tapi bisa lewat Zoom. Terima kasih. Nanti kita akan ke Anda. Baik, terima kasih. Kita akan saksikan dulu informasi berikut ini. Koalisi Indonesia Maju alias Kim Plus resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur Jakarta 2024. PKS dan PKB meninggalkan Anies Baswedan. Begitu juga dengan PDI Perjuangan ditinggal sendiri, tak punya teman koalisi. Kami akan kerja keras meyakinkan warga Jakarta belajar untuk memberikan sebuah komunikasi politik bagaimana masalah-masalah yang hadir setiap hari. Kami mengucapkan terima kasih, suara rakyat didengarkan dan PDI Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Selang sehari dari deklarasi RK Suswono, hari ini Partai Golkar menggelar Rapimnas dan Munas. Ketua Umum Golkar ditentukan malam ini. Bahlil Lahadalia disebut menjadi kandidat kuat pengganti Erlangga Hartarto. Saya pikir sudah saatnya sebagai anak yang lahir dari kandungan Golkar ingin mengabdi kembali kepada ibu yang melahirkan daripada anak itu. Mundurnya Erlangga Hartarto secara tiba-tiba dicurigai karena adanya intrik politik. Seraya berkelakar, pengamat politik Mr. Q alias Muhammad Kodari secara tersirat menyatakan Erlangga tersandra campur tangan kekuasaan. Sebesar-besar pohon, kalau melakukan kayu atau rumbang juga, beringin. Pohon jati, bisa gede banget tuh, alot. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Namun, Presiden Jokowi membantah dirinya cawe-cawe Partai Golkar hingga Erlangga mundur dari kursi Ketua Umum. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito. Tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Benarkah analogi beringin ditebang tukang kayu adalah cerita nyata atau hanya prasangka belaka? Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa, secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, kami akan segera kembali.